Hai teman-teman semuanya, sekali lagi saya pengen ngelanjutin informasi yang dari kemarin saya bikin itu ya. Jadi kemarin itu kan aku udah menjelaskan semuanya tentang apa sih namanya tuh, kayak yang informasi keseluruhan, informasi global gitu ya. Nah sekarang step-stepnya begini teman-teman. Aku juga udah bilang bahwa tuh pertama-tama itu bahasa dulu. Ya, pokoknya fokus aja dulu sama bahasa. Nanti ada step-step berikutnya. Dan sekali lagi ini disclaimer bahwa ini tuh saya tuh bukan apa-apa, saya hanya mau berbagi atau sharing tentang apa yang saya tahu ya. Tentang apa yang saya tahu. Jadi jangan dikira ini tuh apa namanya, aku tuh ada menghasilkan uang ataupun no, tidak ada sama sekali, enggak. Jadi karena aku bikin ini tuh seperti yang aku bilang juga bahwa aku tuh udah lama banget banyak tetangga teman-teman gitu loh ya yang pada nanya, kakak gimana dong kakak, aku pengen dong ke situ. Aku sebenarnya pengen banget gitu loh ya ngebantu cara-caranya, cuman karena kan aku juga kerja ya aku kerja terus udah kayak gitu kan. Aku ceritain sedikit dulu ya tentang aku. Jadi kan waktu di sini tuh ya kerja ya pulang gitu loh, istirahat. Udah kayak gitu di pekerjaan aku itu kan liburnya nggak selalu hari yang sama gitu ya. Jadi aku nggak bisa dipatok. Terus udah kayak gitu juga libur memang dalam seminggu itu 2 kali ya, 2 kali. Tapi walaupun 2 kali begitu tuh jadi bukan berarti hari ini dan besok, enggak. Jadi misalkan dalam seminggu itu ya, misalkan besok hari Rabu libur, nah nanti hari Minggu dihitung libur, itu udah termasuk 2 hari. Jadi nggak begitu gitu loh, nggak satu apa sih namanya, nggak dari hari ini ke besok. Jadi harinya tuh dibagi juga, itu yang akhirnya aku tuh agak-agak gimana gitu ya. Tapi karena makin kesini gitu loh, makin ada tetangga kok, aku nggak enak. Yang paling nggak enak tuh sama orang-orang yang kalau di kampung ya aku sering ketemu gitu loh ya kan. Aku udah jelasin gitu loh, dia nanya lagi gitu. Oke, sekarang ke poinnya. Jadi yang aku bilang tadi, harus belajar bahasa dulu, ya. Selebihnya itu nanti nanti aku bolehlah aku bikin video lagi. Kalian menulis aja di komentar apa yang kalian pengen tahu gitu ya. Kadang-kadang kan aku juga eh, apa sih namanya, pikirannya itu nggak seperti kalian semua sama kan. Jadi maksudnya tuh apa gitu yang kalian pengen tahu kayak gimana, biar aku lebih ini, tulis aja di kolom komentarnya. Terus jangan lupa juga buat yang belum subscribe, di subscribe ya. Terus udah kayak gitu seperti yang aku bilang juga, dinyalain dulu loncengnya. Jadi kalau begitu aku bikin video yang baru itu kalian langsung tahu, kalian orang yang pertama yang langsung tahu. Nah, like dong ya kan, aku kan kasih waktu juga gitu loh ya, nggak bayar kok, gratis say. Nah oke. Terus kalau menurut aku tuh dalam belajarnya itu coba cari dulu kursus yang online ya. Kursus yang online, kenapa aku saranin untuk itu? Karena kursus online itu lebih murah say. Terus udah kayak gitu kan juga bisa dari manapun gitu loh ya kan. Kasih waktu sedikit untuk kursus online itu, kalian bayar juga sedikit. Nanti kalau misalkan kalian rasa udah bagus nih, terus mungkin juga ada penjelasan yang lebih konkret ya. Mungkin udah bisa uh, ujian gitu loh ya, ujian bahasanya. Ya udah nanti, nah di situ kalian ambil ujiannya itu harus di institut yang benar yang diakui oleh kedutaan, karena itu penting banget. Yang diakui kedutaan karena itu penting banget buat melamar visa nantinya, ya kan, begitu. Jadi uh, misalkan nih kalian kak kalau misalkan nggak harus bahasa Jerman bisa nggak, ya bisa juga dong gitu loh ya kan. Yang kalau misalkan kalian bisa bahasa Inggris ya, aku bisa ke bahasa Inggris tapi nggak ada sertifikatnya, bisa juga. Yang penting aku bilang tadi, kalian harus bikin sertifikat dulu, karena sertifikat itu seperti persyaratan untuk melamar visa ya kan gitu. Karena kan kita kan di negeri orang shy gitu loh kan. Banyak juga
apa namanya tuh yang pergi ke Korea atau ke Jepang kan juga mereka juga harus belajar bahasanya. Dan mereka juga di sertifikat loh, ya kan? Karena kan bayangin aja kalau misalkan kita kerja di negara orang terus kita nggak bisa bahasanya kan gimana. Kan ada kayak apa sih namanya tuh, kayak pemberitahuan atau istilah katanya meeting, kalau misalkan ya bagi-bagi apa sih namanya tuh, aduh, bagi-bagi tugas gitu kan, gitu. Jadi kalau di Jerman itu aku yang aku tahu kalau misalkan nggak bisa bahasa Jermannya, yang udah bisa bahasa Inggris ya itu juga bisa asal ada sertifikatnya gitu loh, ya kan begitu. Ntar cara kerjanya gimana kak, ya udah jalanin aja tuh dulu, nanti juga aku juga bakal bakal spill gitu loh ya. Zaman sekarang namanya tuh spill, jadi aku bakal spill gimana harus kemana dulu, ya pada intinya itu dulu sebenarnya, bahasa dulu gitu. Nanti juga aku akan kasih tahu kalau di sini tuh seperti apa gitu ya kan, gitu. Tapi inti inti utamanya itu bahasa dulu. Nah, coba aja seperti yang aku bilang, coba aja kalian tulis di kolom komentar apa yang di pikiran kalian, yang kalian pengen tahu gitu loh, ya. Biar aku nanti di video berikutnya aku bisa jelasin gitu ya, yang kira-kira aku bisa jelasin ya, gitu. Jadi tuh apapun juga ya memang bisa sih dengan kemauan dan apa sih namanya tuh, belajar gitu loh. Kalau mau belajar pasti bisa, begitu say. Jadi itu dulu belajar bahasa dulu, terus kalian harus ikut apa namanya, harus ikut ujiannya itu di instansi atau di institut di institut yang memang diakui oleh kedutaan, seperti yang aku bilang juga di video sebelumnya. Jadi kalau kalian yang belum lihat video yang pertama ya, coba lihat deh, karena di sana ada informasi globalnya. Nah di sini aku kasih step bener-bener fokus aja tentang belajar bahasanya dulu, ya. Nanti kalian itu kan harus yang pertama itu kan uh, sertifikat itu kan ada A1 ya kan, A2 gitu. Setelah A2 itu B1 gitu. Jadi makanya itu aku bilang kalau kalian belajarnya di Goethe Institut semuanya, yang pertama di Goethe Institut kan nggak semua kota, hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung yang aku tahu, nggak tahu mungkin di Bali juga ya, aku nggak tahu, tapi yang jelas Jakarta dan Bandung itu yang saya tahu gitu. Makanya itu aku bilang, jadi kalau misalkan cuman ujian kan berapa sih ujian gitu loh, sehari ya kan sehari. Jadi kalau kalian misalkan kerja ya mungkin ada kesibukan lain juga ya kan, ya begitu. Kalau misalkan mau kuliah, yang aku bilang tadi sebagai au pair itu kerjaannya kan jagain anak orang yang orang tuanya itu pada kerja semua. Jadi kalian itu di situ masih bisa belajar juga gitu loh. Ya, jadi kalian juga di situ masih bisa belajar dan kalian dapat tempat tinggal, dapat makan. Tuh bedanya au pair, karena itu nanti dapatnya itu istilahnya tuh uang saku kalau di sini. Uang saku. Jadi bukan kayak gaji orang yang udah kerja ya. Nanti kalau misal, nah kalian itu kan tujuannya kan mau kayak kalau di sini namanya Ausbildung ya, kayak sekolah kejuruan kali ya. Iya, begitu. Jadi tuh kan nanti setelah kalian selesai kalau mau kuliah itu ya kan nanti gajinya juga beda lagi say, begitu. Ya saya pikir itu aja dulu. Nanti di video berikutnya setelah kalian sudah bersertifikat, nanti aku akan spill lagi ya. Jadi jangan lupa sekali lagi di subscribe dulu, saya di subscribe dulu, sekalian juga mensupport aku ya. Terus udah kayak gitu seperti yang aku bilang juga, dinyalain loncengnya dan di like videonya, itu biar akunya semangat, oke? Jadi buat yang udah tahu ya nggak usah selesai ya. Ini mah buat yang nggak tahu aja, oke? Buat yang nggak tahu tapi menarik, pengen tahu gitu loh, makanya itu aku spill cara-caranya sedikit. Oke, begitu aja dulu. Salam dari saya, salam hormat, ciao. Begitu say, bener nggak?